Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Putra Adi Wibowo. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi yang pertama di kelas 12 terkait dengan limit fungsi trigonometri. Nah, di kelas 11 kalian pernah mempelajari yang namanya limit fungsi, tapi fungsinya masih dalam bentuk fungsi aljabar biasa. Nah, di kelas 12 peminatan ini kita akan mencoba untuk fungsi yang dalam bentuk trigonometri. Seperti apa terkait dengan materi tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Baik, untuk limit fungsi trigonometri ada 6 rumus dasar ya. Langsung saja terkait dengan rumus dasar. Rumus dasar limit trigonometri ada 6 ya. Nah, yang pertama yaitu limit X mendekati 0, limit saya singkat dengan L ya, dari sin AX per BX, hasilnya adalah A per B. Nah, perhatikan hasilnya adalah A per B. Nah, kemudian yang kedua, limit X mendekati 0 dari AX per sin BX, hasilnya juga A per B. Nah, yang ketiga, limit X mendekati 0 dari tangen AX per BX, hasilnya juga A per B. Yang keempat atau D, limit X mendekati 0 dari AX per tangen BX, hasilnya A per B. Yang kelima, limit X mendekati 0 dari sin AX per tangen BX, hasilnya A per B. Nah, yang keenam, limit X mendekati 0 dari tangen AX per sin BX, itu hasilnya juga A per B. Nah, perhatikan rumus dasar berikut ini. Kita cukup membuat hasilnya dari koefisien-koefisien yang ada di sini. Ya. Ini, dan ini. Nah, tidak ada rumus dasar dalam bentuk cos ya. Artinya apa? Ketika nanti ketemu soal dalam bentuk cos itu patut dicurigai. Bisa saja kita substitusi langsung, ataupun difaktorkan, ataupun kita manipulasi dengan rumus-rumus trigonometri. Nah, itu adalah 6 rumus dasar dalam limit trigonometri. Nah, bagaimana dengan contoh soalnya? Nah, contoh soalnya seperti ini. Contoh. Misal yang pertama, limit X mendekati 0 dari 3X per tangen 9X. Berarti hasilnya adalah 3 per 9. Kita sederhanakan jadi 1 per 3. Yang kedua, limit X mendekati 0 sin 2X per tangen 7X. Hasilnya juga 2 per 7. Jadi kita tinggal ambil koefisien-koefisien ini ya. Nah, ini ya, seperti itu. Ke tingkat contoh yang lebih lanjut. Misalnya, limit X mendekati 0 dari tangen pangkat 2 dari 4X per misalnya
2x kuadrat. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, perhatikan yang di atas tuh pangkat 2, yang bawah juga x-nya pangkat 2. Ya. Yang perlu diingat ya, bahwa 2x kuadrat itu artinya 2 kali x kali x. Dan itu tidak sama dengan 2x dikuadratkan. Nah, ini yang perlu diingat seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Berarti ini bisa saya tulis limit x mendekati 0, tangan kuadrat 4x, berarti tangan 4x-nya ada 2, kita tulis 2 kali. Tangan 4x kalikan tangan 4x. Nah, yang bawah 2-nya saya tulis di sini 1. Ini 2x ya. Yang sini tinggal x. Kan 2x kali x kan 2x kuadrat ya. Nah, sesuai rumus dasar, ini hasilnya berapa? Kita ambil 4/2 ya. Nah, maka hasilnya adalah 2 kalikan yang ini 4/1. Jadi 4. Hasilnya adalah 8. Nah, seperti itu. Contoh lain lagi, misalnya limit x mendekati 0 dari 3x kali sin pangkat 4 dari 2x per 2x kuadrat kalikan tangan pangkat 3 dari 3x. Nah, kita pecah ya. Ini limit x mendekati 0. Perhatikan yang di sini ada pangkat 4, yang sini pangkat 1. Berarti totalnya pangkat 5. Yang sini pangkat 3, yang sini pangkat 2. Sudah sama-sama pangkat 5. Berarti kita pecah ya. Menjadi 3x per, nah yang bawah 2x. Sinnya ada 4, kita tulis 4 kali. Sin 2x kali sin 2x kali sin 2x kali sin 2x. Dibagi, di sini ada 2x kuadrat, sudah diambil 2x, berarti tinggal x1 ya. Nah, berarti ini kita tulis ini x. Nah, yang sini kan ada 3, tangan 3x-nya, berarti kita bagi ke masing-masing 1, 2, 3. Berarti sini saya tulis tangan 3x, yang sini tangan 3x, yang terakhir juga tangan 3x. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 3x bagi 2x adalah 3/2. Yang sini hasilnya 2, yang ini hasilnya 2/3, sebelahnya hasilnya 2/3, terakhir juga hasilnya 2/3. Coret, hasil akhirnya 3 kali 8 ya, ini kan 2 kali 2 kali 2 8. 8 kali 3 24 per 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Kalau disederhanakan dibagi 3 adalah 8, bagi 3 adalah 9. Ya, itu. Nah, ini adalah contoh limit fungsi trigonometri dengan cara rumus dasar ya, dengan cara rumus dasar. Kita tulis dulu supaya tidak lupa. Yang ini dengan cara cara pengerjaan limit trigonometri itu selain dengan rumus dasar juga dengan cara substitusi langsung ya. Dengan cara apa? Substitusi langsung. Seperti ini contoh yang substitusi langsung ya. Nah, ini cara substitusi langsung. Nah, misalnya limit x
mendekati 0 dari berapa? Mendekati, benar. Ya, mendekati 0 apa-apa. Misalnya sin 2x per cos 3x. Nah, perhatikan di sini, ada tidak rumus dasar dalam bentuk kosinus? Nah, coba kita lihat lagi ke atas ya. Perhatikan, dari keenam bentuk ini tidak ada rumus dasar dalam bentuk cos ya. Maka ketika kita ketemu soal cos, patut dicurigai. Bisa jadi substitusi langsung, bisa jadi manipulasi rumus, bisa jadi difaktorkan. Nah, kalau kita substitusi langsung, perhatikan cosnya ada di bawah. 0 kali X-nya kita ganti 0 ya. 0 kali 3 kan 0, cos 0 itu 1. Nah, berarti tidak berpengaruh ya. Artinya limit yang tidak boleh kan hasilnya 0 per 0. Sehingga kalau hasilnya sudah bukan 0 per 0, berarti itu sudah sah untuk dikerjakan. Berarti kita masukkan X-nya ganti 0 menjadi sin 2 kali 0 per cos 3 kali 0. 2 kali 0, 0. Sin 0 itu berapa? 0. 0 kali 3, 0. Cos 0 itu berapa? 1. Nah, 0 bagi 1 hasilnya adalah 0. Nah, udah betul. Selain itu, misalnya limit X mendekati, misalnya berapa ya? Pi per 2. Oke. Misalnya X mendekati pi per 2 dari sin 3x per berapa ya? Sin X ya misalnya. Nah, kalau menggunakan rumus dasar, hasilnya berapa? 3. Tapi yang dimaksud di sini adalah substitusi langsung karena X-nya mendekati pi per 2. Berarti ini sin 3 kali pi per 2 per sin pi per 2. Nah, pi per 2 itu berapa toh? Pi per 2 adalah 90 ya. Nah, 90 kali 3 itu 270. Berarti sin 270 derajat dibagi sin 90 derajat. Nah, sin 270 derajat itu hasilnya adalah negatif 1. Sedangkan sin 90 derajat hasilnya adalah 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Yaitu adalah cara substitusi langsung. Ya. Beda lagi misalnya cara memfaktorkan ya. Cara memfaktorkan. Contoh, misalnya limit X mendekati pi per 4 dari cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X. Nah, ini kalau kita masukkan ya, cos pi per 4 itu berapa tuh? Pi per 4 adalah 45 ya. Berarti kalau kita masukkan, kita coba substitusi. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2 alias akar 2 1 per akar 2. Sorry. Kita hapus. Setengah akar 2 ya. Atau 1 per akar 2 dikuadratkan ya. Dikurangi sin kuadrat pi per 4 juga 1 per akar 2 dikuadratkan. Dibagi cos X setengah akar 2 dikurangi sin X sin pi per 4 setengah akar 2. Hasilnya 0 per 0. Nah, ini yang hasilnya tidak boleh. Kalau limit ketemu hasilnya X per 0 itu tidak boleh ya. Maka perlu kita manipulasi dengan cara memfaktorkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, bentuk ini ya perlu kita ingat
bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat. Itu kan sama dengan A plus B kalikan A min B. Nah, ini kan ini yang di sini kan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Maka kita ubah jadi cos X plus sin X kalikan cos X min sin X. Begitu ya. Nah, berarti kita ubah di sini. Limit X mendekati B per 4. Cos kuadrat X min sin kuadrat X kita ubah jadi cos X dikurangi sin X, sama aja, tambah dulu atau kurang dulu sama aja ya. Kalikan cos X ditambah sin X dibagi dengan cos X min sin X. Nah, ini sudah bentuk sama ya. Nah, kita coret. Berarti tinggal yang atas saja kan. Limit X mendekati B per 4 dari cos X ditambah sin X. Baru kita substitusi. X-nya diganti menjadi B per 4. Berarti cos B per 4 ditambah sin B per 4. Sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Setengah tambah setengah kan 1. Maka hasilnya akar 2. Nah, itu adalah contoh strategi memfaktorkan ya. Sudah kita pelajari strategi menggunakan rumus dasar dengan cara memfaktorkan ya. Kita kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara manipulasi rumus trigonometri ya. Oke, tulisannya saya perbaiki lagi, mohon maaf. Cara manipulasi rumus trigonometri. Nah, kita bahas contoh soalnya. Misalnya limit X mendekati 0 dari misalnya 1 min cos 2X per X sin 3X misalnya. Nah, di materi sebelumnya pernah saya bahas rumus bahwa cos AX itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A per 2X. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya. Sehingga bentuk ini tadi bisa kita ubah sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos 2X berarti 1 min 2 sin kuadrat A per 2. 2 per 2 yaitu 1 berarti E per X sin 3X. Nah, sama dengan 1 kurangi 1 habis ya. Berarti tinggal min sama min jadi positif. Berarti tinggal limit X mendekati 0 2 sin kuadrat X per X sin 3X. Nah, sama dengan kita pecah. Berarti tinggal 2 kalikan sin X kalikan sin X. Kenapa saya tulis 2 kali? Karena sin kuadrat ya. Nah, yang bawah kan ada X sin 3X. Berarti masing-masing kita poskan di sini. Sini X, sini sin 3X.
Ya, ini masih ada limitnya ya, limit X mendekati 0. Nah, baru hasilnya adalah sini 2, sesuai rumus dasar, ini hasilnya adalah 1, yang ini hasilnya adalah 1/3, maka hasil akhirnya 2/3. Itu. Contoh lain, misalnya limit X mendekati 0 dari cos 4X min 1 per X sin 2X. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sama aja kita ubah yang cos 4X, berarti kita ubah 1 min 2 sin kuadrat 4/2 itu berapa? 2X ya. Nah, dikurangi 1 per X sin 2X. Oke, sorry, ini masih ada limit X mendekati 0 ya. Sama dengan limit X mendekati 0. Nah, perhatikan 1 dikurangi 1 habis, berarti tinggal min 2 ini ya. Berarti min 2 sin kuadrat 2X per X sin 2X. Nah, sama dengan limit X mendekati 0, berarti ini hanya min 2, yang atas tulis 2 kali karena kuadrat ya, berarti ini sin 2X kalikan sin 2X. Nah, yang bawah, yang ini adalah milik X, yang ini miliknya sin 2X. Maka hasil akhirnya yang sini turun, tetap min 2, sesuai rumus dasar hasilnya adalah 2, sesuai rumus dasar hasilnya adalah 1, maka hasil akhirnya adalah min 2 kali 2 kali 1 adalah negatif 4. Nah, itu adalah contoh cara mengerjakan limit fungsi trigonometri ya. Ada substitusi langsung, ada dengan cara rumus dasar, ada manipulasi rumus trigonometri, ada cara memfaktoran. Nah, mungkin dari video ini bisa kalian pahami terlebih dahulu, kalian catat, kalian pahami. Semoga ada manfaatnya untuk tugas latihan soal. Nanti akan ada instruksi lebih lanjut ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.